Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabil karim Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menuntaskan kewajiban kita sampai pada hari ini. Mudah-mudahan semakin mendekati akhir, Allah semakin tambahkan kekuatan kepada kita, Allah tambahkan semangat kepada kita sehingga pada akhirnya nanti akhir Ramadan kita bisa menunaikan kewajiban kita dengan paripurna yang akhirnya mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Tidak ada seorang pun di antara kita umat manusia yang tidak berkeinginan untuk husnul khotimah saat nanti menjelang ajalnya. Akan tetapi hadirin rahimakumullah, walaupun bercita-cita untuk husnul khotimah, ternyata untuk mendapatkan husnul khotimah tidak mudah untuk dicapai oleh semua orang. Dan oleh sebab itu, mari kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala setelah menjalankan pula perintah-perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan senantiasa penuh kehati-hatian dalam meniti kehidupan di alam yang fana ini. Karena setan tidak pernah mengenal lelah. Setan tidak pernah mengenal putus asa. Setan tidak pernah mengeluh berapa biaya yang harus dikeluarkan. Misi setan hanya satu, memperbanyak teman untuk menuju neraka Allah Subhanahu wa taala dari golongan bangsa manusia. Inilah misi setan. Sehingga misi tersebut ia upayakan dengan semaksimal mungkin. Mereka tidak pernah mengenal lelah dan tidak pernah berputus asa ketika mengganggu manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, siapakah sasarannya? Semua manusia. Mulai dari seorang itu terlahir ke muka bumi ini sampai nanti saat sakaratul maut, setan terus berusaha menggelincirkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, memalingkan manusia dari cita-cita husnul khotimahnya. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, sekali lagi kita harus mewaspadai dan berhati-hati serta memohon terus kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan serta bimbingan agar kiranya kita tetap bisa lurus dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mulai dari bayi jadi sasaran, maka di sini orang tua hendaknya senantiasa memohonkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala buat anak-anaknya yang masih belum bisa berdoa sendiri. Hal ini dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Maryam terlahir ke muka bumi ini, maka orang tuanya memohonkan perlindungan kepada Allah buat anak tercintanya yang perempuan tadi. Seraya ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala,
inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sesungguhnya aku memohonkan perlindungan buatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan dan gangguan-gangguan setan. Tidak hanya itu, bahkan anak keturunannya pun dimohonkan perlindungan pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sang orang tua menyadari betul bahwa kegigihan setan untuk menggelincirkan manusia itu tidak mengenal siapapun dan tidak mengenal dan tidak pandang bulu. Semua jadi sasaran, termasuk putra-putri keturunan dari nabi dan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala pun menjadi sasarannya. Apalagi kita yang jauh dari keturunan nabi, kita orang-orang biasa juga pasti menjadi sasaran-sasaran setan untuk digelincirkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kemudian bayi tumbuh berkembang, ya bisa berdoa sendiri, tetap orang tua tetap memohonkan perlindungan buat kebaikan anak keturunannya pada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dinyatakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 97 dan 98. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Dan katakan Muhammad, Rabbi wahai Tuhan, a'udzubika min hamazatis syayatin, aku berlindung kepadamu dari gangguan-gangguan setan. Wa a'udzubika rabbi, dan aku berlindung kepadamu pula wahai Tuhan, ayyahduruni, dari kedatangan setan itu kepadaku. Artinya hadirin rahimakumullah, doa panjatan doa ini menyadari betul bahwa kita manusia ini tidak ada yang lepas dari godaan dan gangguan setan. Maka supaya terhindar, ikhtiar diantaranya kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak diganggu, supaya kita tidak didatangi. Akan tapi anehnya setan tidak mau datang kepada kita, tapi setan membuat bisikan-bisikannya kepada kita yang akhirnya kita kadang-kala karena itu merasa kesepian, akhirnya mencarilah teman keluar, sehingga mau tidak mau akhirnya kita tergelincir pula. Karena takut diomong, dikatakan ini itu dan segala macamnya, akhirnya kita keluar. Sementara di luar sana kita bisa melihat bagaimana pergaulan di luar, sungguh jauh dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, tidakkah kita ingat begitu berada di luar, Rasulullah SAW ketika itu mendatangi sekelompok kaum muda, saya didatangi supaya mereka itu sahabat-sahabat dari golongan pemuda tersebut meninggalkan kebiasaan-kebiasaan untuk nongkrong di pinggir-pinggir jalan. Tapi hadirin rahimakumullah, apa kata para pemuda? Kami tidak bisa meninggalkan kebiasaan yang seperti ini wahai Rasulullah. Maka saat itu hadirin rahimakumullah, Rasulullah mengatakan, fa in kana la budda, jika kamu tidak bisa meninggalkannya, maka ada 5 syarat yang harus kamu lakukan ketika kamu nongkrong di pinggir jalan. 1. Afsus salam, ghaddul basar, tebarkan salam, rendahkan pandangan, amar ma'ruf nahi mungkar. Hadirin rahimakumullah, begitu beratnya inilah hadirin rahimakumullah pengaruh-pengaruh setan. Lalu setan itu siapa? Setan bukanlah makhluk yang tidak nampak oleh mata kita saja, tapi setan ada kalanya yang nampak, bahkan memakai pakaian yang licin, rapi, bahkan sepatunya mengkilap, dia pun bisa dikategorikan dalam kategori setan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-An'am surat nomor 6 112, Allah mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Kenapa manusia dan jin digolongkan setan oleh Allah Subhanahu wa taala?
Karena manusia ataupun jin itu yuhi ba'duhum ila ba'din, sebagian dengan sebagian membisikkan kata-kata indah, ucapannya indah, retorika bahasanya bagus, tapi hururoh, indahnya ucapan ternyata isinya tidak lain dan tidak bukan kecuali penuh dengan tipuan. Maka ketika kita berhadapan menjumpai manusia-manusia yang seperti ini, ucapannya manis, kata-katanya indah, akan tapi ketika isinya penuh dengan tipuan, dialah setan-setan dari bangsa manusia. Maka kita patut untuk berhati-hati menghadapi setan-setan dari golongan manusia itu. Dan tidak pula setan itu mengumbar janji, tetap sama mengumbar janji-janjinya. Dan setan pun sudah mengatakan bahwa janji-janji yang diobral oleh setan tidak pernah satu pun pernah dipenuhi. Surat Ibrahim surat 14 ayat 22 Allah mengatakan, wa qala asyaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Setan mengatakan, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi, sesungguhnya Allah memberikan janji-janjinya kepada kalian dan janji Allah itu pasti. Apa selanjutnya kata setan? Wa wa'adtukum, dan aku setan mengatakan wa wa'adtukum, dan aku pun juga memberikan janji-janjiku kepada kalian, tapi fa akhlaftukum, aku akan mengingkari janjiku pada kalian. Artinya hadirin rahimakumullah, manusia yang suka ngobrol janji, statementnya penuh dengan janji-janji, tapi ketika tidak pernah dipenuhi, maka dialah setan-setan dari bangsa manusia. Jangan kita tertipu, terpedaya oleh setan-setan dari bangsa manusia ini. Lalu hadirin rahimakumullah, bagaimana setan-setan yang dari bangsa jin? Kita bisa merasakan sendiri dalam kolbu kita masing-masing. Siapapun di antara kita ketika hendak melakukan perbuatan apapun, baikkah atau burukkah, maka dalam kolbu kita pasti terjadi pertentangan yang hebat. Satu dorongan yang didorongkan oleh malaikat sudah barang tentu dorongan malaikat menyuruh manusia untuk mengurungkan perbuatan buruknya, dan didoronglah manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Itulah yang didorongkan oleh malaikat. Kenapa demikian? Karena malaikat itu tidak pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu perintahnya, dorongannya pun pasti menuju kepada hal-hal yang menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, lalu bagaimana dorongan setan? Maka sekali lagi, ketika di antara kita melakukan perbuatan baik pun belum tentu langsung bisa kita eksekusi, belum tentu bisa kita langsung lakukan. Kenapa? Kita bisa merasakan di situ pasti ada dorongan-dorongan menuju kepada hal-hal yang negatif. Entah itu bentuk penundaan dan macam-macamnya, inilah bisikan-bisikan yang ada dalam kolbu kita masing-masing. Nantilah, sebentar lagi lah. Inilah yang ada dalam kolbu kita masing-masing dan kita bisa merasakan. Dan inilah hadirin rahimakumullah bisikan-bisikan setan. Maka hadirin rahimakumullah, bagi kita manakala ada dorongan baik yang lebih kuat, maka Rasulullah pesankan kepada kita, jangan tunda-tunda perbuatan baik yang didorongkan oleh malaikat itu, segera tunaikan. Kenapa demikian? Manakala kita nunda, maka bisa jadi apa yang didorongkan berupa kebaikan oleh malaikat itu akan gagal untuk kita lakukan. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam surat At-Taubah mengatakan, innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Sesungguhnya an-nasi, menunda-nunda, membuat tempo-tempo, mengulur-ulur, tidak akan menambah lebih semangatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ziyadatun fil kufri, semakin menambah kekufuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, begitu ada peluang harus segera kita tunaikan. Rasulullah Muhammad SAW pun pernah mengatakan, badiru bil a'mal
Fittanun ka qita'il lailil muzlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsiya kafiran au yumsiya mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kamu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kenapa? Kalau kita tunda, itu tadi ayatnya jelas, at-taubah, menunda. Berarti seketika kita ada niatan baik kemudian kita tunda, berarti secara tidak langsung kita memberikan peluang kepada setan untuk menggagalkan apa yang menjadi niatan baik kita. Maka begitu gagal, maka barulah di situ ada penyesalan yang akan kita lakukan. Sementara hadirin rahimakumullah, penyesalan yang saat itu seperti itu tidak ada guna manfaatnya sama sekali. Selanjutnya hadirin rahimakumullah, terus ini pengaruh. Setan membisikkan terus sampai pada puncaknya nanti bisikan itu akan dikerahkan dengan semampunya, sekuat tenaganya, dan seluruh bala tentaranya dipanggil untuk bersama-sama mengganggu manusia supaya tidak husnul khotimah, yaitu saat sakaratul maut. Maka hadirin rahimakumullah, saat itulah setan akan panggil semua temannya dari bangsa manusia atau dari bangsa jin. Dunakum hadza, dunakum hadza, dunakum hadza. Yang kalian inginkan ada di sini, ada di sini, dan ada di sini. In fatakum hadzal yaum lam talhaquhu ba'du abada. Kalau kalian datangnya telat sesaat saja, lam talhaquhu ba'du abada. Kamu tidak akan bisa menemuinya untuk masa yang tidak terbatas, tak terhingga waktu. Kamu tidak akan bisa menemuinya untuk selama-lamanya. Menemui tidak lain dan bukan untuk mengganggunya, karena sudah ajal tiba, maka tidak mungkin setan akan mengganggu karena sudah terpisah. Maka di sini hadirin rahimakumullah, setan kerahkan semua kemampuannya. Kita ambil contoh setan dari bangsa manusia, bagaimana ketika Rasulullah SAW membimbing Abu Thalib. Seraya Rasul mengatakan, ya ammi kul la ilaha illallah, wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat ini, wahai paman, aku akan jadikan hujjah sebagai pembelaan nanti untuk membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang terjadi hadirin rahimakumullah? Sekali lagi, setan dari bangsa manusia tidak pernah mengenal lelah dan tidak pernah berputus asa. Semua cara dikerahkan. Sehingga waktu itu Abu Lahab dan Abu Jahal saat itu juga mengatakan, ya Abdul Muttalib, ya Aba Talib, atarghabuna am millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apakah kamu tidak senang dengan agama nenek moyangmu? Apakah kamu mau mengikuti agama Muhammad, kamu tinggalkan agama nenek moyangmu? Karena ketidaksukaan kamu dengan agama nenek moyangmu. Dibela lagi oleh Rasulullah, ya ammi qul la ilallah. Sampai beberapa kali Rasul mengatakan, dan beberapa kali pula Abu Jahal dan Abu Lahab mengatakan, ya Aba Talib, atarghabuna am millati Abdul Muttalib. Yang dengan itu akhirnya Abu Thalib mati dalam keadaan tetap kokoh kekeh memegangi agama nenek moyangnya. Inilah hadirin rahimakumullah, salah satu contoh setan-setan dari bangsa manusia. Siapapun bisa jadi setan, siapapun tanpa kecuali. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, kita perlu berhati-hati dan waspada. Sekali lagi, ikhtiar dohir harus kita lakukan, ikhtiar batin dengan berdoa, mohon bimbingan para harus kita tunaikan. Karena sekali lagi, mereka tidak pernah mengenalah, tidak pernah putus asa untuk menggelincirkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, bahkan Rasulullah Muhammad SAW sendiri mengingat sedemikian kuatnya pengaruh setan, sedemikian semangatnya setan untuk mengganggu manusia. Rasulullah secara khusus agar nanti saatnya ketika ajal mau tiba kepada Rasulullah, jauh-jauh hari Rasulullah sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa a'udzubika ayyatakhabbatani syaitanu 'indal maut. Aku berlindung kepadamu ya Allah, wahai Tuhanku, dari gangguan dan godaan setan saat nanti mati mau datang kepada aku. Karena disinilah waktu yang sangat diidam-idamkan oleh manusia untuk bisa husnul khotimah. Maka kita membimbingnya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tapi sekali lagi, setan-setan dari bangsa jin maupun setan-setan dari bangsa manusia
sekali lagi tidak pernah mengenal lelah untuk menggelincirkan seseorang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, pergaulan harus kita perhatikan sebagai bentuk ikhtiar zahir kita, ikhtiar batin kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan bahwa kita sebagai makhluk yang sangat-sangat lemah. Dan akhirnya saatnya nanti secara khusus kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar saatnya nanti ketika malakul maut mau mengambil menjemput roh kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar setan tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati kita. Yang dengan itu mudah-mudahan nanti saatnya sakaratul maut, malakul maut datang kepada kita untuk mengambil menjemput roh kita, lisan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang menuju ridhonya, menuju rahmatnya, diantaranya dengan mudah lisan kita dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan la ilaha illallah. Demikian hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah teguhkan, Allah kokohkan iman dan tauhid kita, Allah basahkan lisan kita dengan kalimat-kalimat yang menuju ridho Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat yang menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan witir.